Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Pernah terjerat narkoba, sederet artis ini putuskan jadi tokoh agama. Bukan rahasia lagi jika dunia selebriti dekat dengan narkoba. Terbukti dari banyaknya artis yang pernah ditangkap lantaran mencicipi obat-obatan terlarang tersebut. Terjerat kelamnya dunia narkoba tak lantas membuat para artis ini putus asa. Tak sedikit pesohor yang akhirnya memutuskan untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti sederet artis ini. Berikut sederet artis yang putuskan jadi tokoh agama usai terjerat narkoba. Tonton video ini sampai selesai. 1. Raditya Oloan. Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan, mengaku sempat memasuki dunia malam dengan menjadi DJ. Ia pun terjerumus ke dalam narkotika. Sejak menggunakan narkoba, Raditya Oloan bahkan sempat ingin menjual dan mengedarkan narkoba. Aku pertama kali pakai jenis narkoba. Itu yang biasa dipakai orang untuk ngedance, itu namanya ekstasi, itu tahun 2003. Dan memang enggak sampai kita pakai doang. Tetapi why not kita punya sendiri? Akhirnya makanya jadi jual narkoba juga, kata Raditya Oloan dalam YouTube Super Youth ID, yang tayang tanggal 18 Juni tahun 2020. Raditya Oloan kemudian bertekad untuk membebaskan diri dari seorang pecandu narkoba. Ia bertekad menjadi orang yang lebih baik dan menjadi seorang pendeta. Kisah Yesus itu real banget, bagaimana dia mati buat orang berdosa, bersihin kotoran kita, bahkan jadi kotoran buat kita untuk nyelamatin kita, ungkapnya. Kini, Raditya Oloan telah menghembuskan napas terakhir pada tanggal 6 Mei tahun 2021. Suami Joanna Alexandra itu meninggal dunia setelah berjuang melawan COVID-19. Usai sembuh, ia mengalami kondisi kritis dan beberapa kali masuk ruang ICU. Walau demikian, kisah Raditya Oloan yang bertaubat dari pecandu narkoba menjadi seorang pendeta, meninggalkan inspirasi bagi banyak orang. 2. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang akrab disapa UJ sempat mengenal dunia kelam. Ia mengaku pernah dugem, minum alkohol, hingga mengonsumsi narkoba. Pada sebuah wawancara, suami Umi Pipik itu secara tidak segan menyebutkan jenis obat-obatan haram yang pernah dikonsumsinya. Ada putau, inex, cimeng, sabu-sabu. Mereka yang nakal dan badung lalu terjebak pada narkoba, adalah cerminan dari kurangnya pengetahuan tentang agama, kata UJ seraya tertawa di sebuah wawancara pada Juni tahun 2012. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari lalu berhasil bebas dari jeratan narkoba dan memperdalam agama Islam. Ia dikenal sebagai Ustadz kondang yang menyampaikan ceramah di ribuan kota di Indonesia. Sampai akhir hayatnya pada tahun 2013, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari masih dikenal sebagai salah satu ustadz yang berhasil taubat usai mengonsumsi narkoba. 3. Gito Rollis. Gito Rollis merupakan vokalis dari grup band rock The Rollis. Grup band ini terkenal pada era tahun 60 hingga 90-an. Di tengah ketenaran The Rollis, Gito mengonsumsi narkoba. Awalnya, Gito diskors dari band karena mengonsumsi barang haram tersebut. Setelah melewati rintangan, Gito Rollis akhirnya memutuskan untuk mendekatkan diri dengan agama. Ia memutuskan untuk menjadi ustadz, namun, Gito Rollis meninggal dunia pada tahun 2008, setelah berjuang melawan penyakit kanker getah bening. Itulah sederet artis yang putuskan jadi tokoh agama usai terjerat narkoba. Dari 3 sosok di atas, kita belajar bahwa tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya.